Terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Kuku dan juga Mas Heri. Mas Heri, kalau dilihat ada kenaikan yang cukup signifikan untuk penjualan mobil di bulan Maret, apakah artinya ini memang daya beli masyarakat kita di tengah pandemi ini sudah mulai membaik atau seperti apa menurut Anda? Ya, jadi kalau kita berbicara daya beli secara umum, tentu saja masih terdapat kelompok masyarakat yang daya belinya itu dapat dikatakan belum pulih seperti sebelum pandemi. Namun apabila masyarakat kelas menengah ya dan kelas menengah atas itu mereka melakukan spending, nah mereka bisa menuju ke pemulihan, artinya pemulihan daya beli yang bisa berkontribusi terhadap konsumsi nasional yang menyumbang 55% terhadap produk domestik bruto kita seperti itu. Jadi dengan adanya fasilitas PPNBM ini ya, kemudian disambut antusias dengan menunjukkan adanya tingkat penjualan yang cukup signifikan di bulan Maret, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat ini mulai ingin berbelanja kembali gitu ya. Mungkin bukan saja otomotif, tapi juga mungkin produk-produk manufaktur lainnya yang memang sebenarnya menjadi sasaran bagi masyarakat yang selama ini cukup lama mereka meng-hold uangnya dalam bentuk mungkin tabungan atau bentuk apapun gitu. Jadi bisa terlihat bahwa di triwulan pertama di bulan akhir gitu ya, bulan Maret, kemudian di triwulan kedua masuk di kuartal kedua ini bisa terlihat adanya peningkatan konsumsi yang mudah-mudahan bisa berdampak terhadap PDB nasional kita di kuartal kedua khususnya seperti itu. Apalagi kan industri ya. Iya, saya ke Pak Kuku. Pak Kuku, kalau dari jenis-jenis atau tipe-tipe kendaraan yang mendapatkan insentif PPNBM ini, apakah semua kendaraan di 1.500 hingga 2.500 ini mendapatkan insentif atau ada yang tidak? Seperti apa kriterianya, Pak Kuku? Jadi kriterianya sudah ditetapkan ya. Tadi disebut detailnya ada, tentunya ada PMK-nya dari Kementerian Keuangan, kemudian itu mengenai besaran insentifnya. Kemudian jenis-jenis apa saja dan syaratnya apa saja itu ditentukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi ini bukan sekedar untuk jualan mobilnya, tapi yang diharapkan adalah kalau kemudian ini penjualannya meningkat, maka diharapkan industri komponennya juga ikut ke bawah gitu. Nah, kalau industri komponennya juga terbawa untuk bangkit, maka inilah yang menjadikan penggerak ekonomi nasional kita, pemulihan ekonomi nasional kita. Karena apa? Yang saya sebutkan tadi, kita bergerak dari yang utilisasi pabrik yang hanya 29%, kita harapkan berangsur-angsur pulih ke 54 kita harapkan meningkat lagi menjadi kalau bisa sih 100% gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi pemicu pergerakan ekonomi. Di sisi lain bahwa kendaraan-kendaraan inilah yang memang syaratnya tadi dikatakan adalah local purchase-nya, artinya itu pembeliannya dari komponen-komponen yang dari dalam negeri. Itulah inti dari kebijakan ini, bukan sekedar untuk jualan, tapi kemudian ada persyaratan lagi bahwa komponennya, jasa-jasanya itu semua ada di dalam negeri, jadi tidak akan keluar dari negara kita gitu. Kandungan komponen lokalnya masih 70% atau sudah berubah? Kandungan untuk komponen lokal kendaraannya. Jadi yang disyaratkan itu bukan yang disyaratkan adalah local purchase ya. Jadi itu lebih luas dari sekedar komponen. Oke. Berapa persen, Pak? Jadi yang terbaru untuk yang insentif kedua ya? Ada 60%. 60%. Kalau yang insentif pertama itu 70% kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya betul. Nah, 70% sebelumnya. Kayaknya kenapa ada pengurangan ini? Kenapa, Pak? Itu upaya untuk memperluas tadi. Namanya juga perluasan sehingga yang terlibat juga lebih banyak lagi. Oke, baik. Jadi jenisnya lebih luas kan? Iya. Dan ini kalau makin luas produk yang terlibat di dalam kebijakan ini, tentunya dampaknya juga akan luas. Karena kita mengatakan tadi ya, upaya untuk meningkatkan utilisasi. Kalau dibatasi terlalu kaku, maka kemudian yang bisa memanfaatkan sangat sedikit, volumenya juga sedikit. Kita berupaya untuk mencakup yang lebih luas cakupannya tadi. Terkait dengan diskonnya ini Pak, ini kan beda nih antara yang 1.500 cc ke bawah itu masih 100% diskonnya. Nah kalau yang 1.500 sampai dengan 2.500 ini hanya 50%. Ini pertimbangannya apa Pak?
Saya pikir ini dari pemerintah sudah melakukan kajian yang punya data yang sangat akurat ya. Tidak sekedar kemudian angkanya ngambil dari langit, udah 60%. Mereka punya, saya yakin dan yakin saya yakinnya ada kajiannya yang mendalam kenapa dikatakan diberikan 60% local purchase tadi. Jadi itu pasti matang, pasti ada hitung-hitungannya lah. Tapi dari Gaikindo sendiri optimis dengan adanya diskon hanya 50% ini untuk yang 1.500 sampai dengan 2.500? Kita katakan tadi ya, yang gelombang pertama kita udah berterima kasih, sekarang ditambah lagi ini kan cakupannya semakin luas. Semakin luas berarti kan semakin cepat kita berupa mendapatkan kesempatan untuk pulih kondisi ekonominya. Karena apa? Yang bekerja makin banyak. Kalau yang bekerja makin banyak, maka mereka punya penghasilan yang layak dan sebagainya. Yang akhirnya juga dibelanjakan. Dan dibelanjakan itu kan luas artinya. Oke, baik. Inilah ya. Saya ke Mas Heri. Mas Heri, kira-kira dari insentif PPNBM ini khusus untuk kendaraan bermotor roda 4 ini, ada nggak sih dampak negatifnya? Karena kan akan terjadi persaingan nih antara yang mendapatkan insentif dengan yang tidak begitu, apalagi yang mobil-mobil bekas begitu, penjualan mobil bekas. Anda melihatnya ada dampak negatifnya? Ya, jadi dari semua kebijakan tentu ada ada sisi yang tidak dalam tanda kutip mungkin tidak semuanya menyenangkan semua pihak, tapi betul. Pada prinsipnya adalah secara umum ya targetnya adalah bagaimana kita kembali berupaya memulihkan ekonomi dari setiap sektor. Nah ini kan salah satunya adalah sektor otomotif atau sektor angkutan yang sedang digenjot. Nah salah satu upayanya adalah memberikan fasilitas PPNBM dengan diperluas lagi justru. Nah, tentu saja ini ada dampak di sisi lainnya. Tentu saja misalnya penjualan mobil bekas ini mungkin harganya juga jadi bisa dibilang ya relatif lebih di bawah gitu ya daripada periode sebelumnya, karena mereka juga harus bersaing. Kemudian juga bagi industri atau bagi merek yang tidak mendapatkan fasilitas PPNBM, nah ini kan harapannya mereka bisa semakin meningkatkan lokal purchase-nya supaya mereka juga bisa dapat gitu. Jadi ini kan yang namanya insentif itu kan, stimulus itu kan diharapkan semuanya bisa tertarik gitu, yang tadinya belum memenuhi syarat gitu ya. Nah mereka akan berupaya untuk memenuhi syaratnya supaya mereka bisa menikmati fasilitas ini gitu. Jadi mereka diharapkan bisa menambah lokal purchase-nya gitu ya. Apalagi kan industri ini kan industri yang memiliki multiplier efek yang cukup luas ya. Bisa dibayangkan dari satu mobil saja itu kan ribuan vendor, kalau saya istilahnya bilangnya vendor, atau ribuan komponen. Nanti juga akan terangkat industri bannya, kacanya, besinya, dan seterusnya. Ini kan multiplier efeknya sangat luas, di mana tenaga kerja yang terserap juga sangat banyak. Tadi yang dikatakan Pak Kuku saya setuju, sehingga industri ini kan menjadi top 5 dalam industri manufaktur ya, kontribusi yang 5 besar dalam industri manufaktur di Indonesia. Dan yang lebih penting lagi adalah di era persaingan, di era liberalisasi liberalisasi dagang saat ini. Nah, kita perlu melebarkan sayap lah pasar ekspor ya, di mana kita juga kan punya pesaing seperti negara tetangga Thailand, kemudian ada India. Nah, ke depan kita perlu lebih memperluas pasar ekspor seiring dengan liberalisasi perdagangan yang semakin diluaskan juga seperti itu. Oke, baik. Pak Kuku, dari Gaikindo sendiri punya strategi khusus nggak untuk menyiasati persaingan atau penjualan antara mobil yang mendapatkan insentif dan yang tidak mendapatkan insentif? Apa strateginya untuk mensiasati agar tidak jomplang penjualannya, Pak? Ya, mohon maaf Pak, suaranya mungkin bisa di-unmute. Maaf, ya. Jadi begini. Dalam kondisi yang kita baru saja kena pandemi, kita berupaya tentunya kita fokus pada produk-produk yang mampu membangkitkan gerak ekonomi nasional kita. Jadi mereka yang banyak local purchase-nya, mereka mendapatkan kesempatan ini. Ini adalah juga semacam tanda ya bahwa kita serius, dan kalau kondisinya bagus maka yang mendapatkan insentif ya memang saat ini dari para pemain yang lokal purchase-nya memang tinggi, dan itu sudah disepakati semua bahwa iya memang itu salah satu. Ibarat begini nih, sekarang dalam kondisi kita perlu vaksin ya, tentunya kalau kita dapat vaksin yang kita utamakan tentunya bagi mereka masyarakat Indonesia duluan ya, ketimbang harus kita ekspor kan. Itu poinnya di situ.
Jadi kita akan mengutamakan dulu produk-produk dalam negeri kita untuk bisa segera bangkit. Sisi lain tadi Mas Heri sudah menyinggung mengenai persaingan. Kita jangan hanya melihat dalam negeri saja. Tadi saya singgung ekspornya memang sempat turun dan akan segera kembali. Di sisi lain saat ini kita juga menghadapi salah satu negara tujuan ekspor kita, misalnya Filipina, itu menerapkan safeguard. Dan kita sedang melakukan negosiasi, jangan sampai ini berdampak. Karena Filipina juga salah satu negara penting tujuan ekspor produk-produk otomotif Indonesia. Namun yang sangat penting adalah, kalau utilisasi pabrik kita tadi terlalu lama dibiarkan rendah, maka prinsipal juga bisa berpaling. Mereka melihat ada fasilitas di Thailand, ada fasilitas di Malaysia untuk memproduksi, ada fasilitas juga di Vietnam yang sekarang sedang beranjak naik daun. Padahal pasar kendaraan roda 4 terbesar di ASEAN itu adanya di Indonesia. Tadi Mas Heri sudah menyinggung mengenai perdagangan bebas. Kalau kemudian kita biarkan terlalu rendah, prinsipal akan melihat, kalau gitu kita produksi mobilnya di Thailand. Indonesia kita kirim aja, ada FTA, 0% kalau impor dari impor mobil dari Thailand. Ini yang bisa cilaka kita. Kita nggak menginginkan itu. Kita sedang berupaya bahwa basis produksi otomotif di ASEAN paling tidak, itu harusnya ada di Indonesia. Karena apa? Pasar domestiknya paling besar nih di ASEAN. 34% pasar kendaraan roda 4 di ASEAN adanya di Indonesia. Nah, kalau pasar dalam negeri cukup tinggi, maka kita menjadi landasan alasan utama untuk menjadi basis untuk ekspor ke banyak negara, bukan negara lain. Nah, inilah yang kita upayakan, kita pertahankan dan kita tingkatkan, dan kemarin sudah dilakukan upaya untuk mengarah ke sana. Demikian juga peraturan-peraturan yang lain, kebijakan-kebijakan yang lain yang menyebabkan Indonesia semakin menarik bagi investor maupun pelaku-pelaku produsen kendaraan bermotor. Ada dari Jepang, ada dari Cina, ada dari Korea, ada Eropa juga kita harapkan juga masuk ke sini. Karena kalau kemudian kita bisa ekspor ke banyak negara, makin banyak devisa yang bisa kita dapatkan dari industri ini. Di sisi lain, bukan hanya produk mobilnya saja, tapi komponennya menjadi bagian dari global supply chain. Dan ini jual komponen, kalau mobilnya diekspor ke 100 negara, maka pasar untuk aftermarketnya juga makin besar. Ini yang harus juga kita kerjakan bersama. Jangan hanya tertarik melihat hasil akhir produk mobilnya saja, tapi komponen ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap devisa kita. Oke, gitu, artinya Pak. dari sisi harga ini dengan adanya insentif PPNBM ini, mobil ekspor atau kendaraan untuk ekspor ke luar negeri ini bisa sangat bersaing, Pak, untuk masalah harga. PPNBM hanya berlaku untuk yang dijual di dalam negeri, Mas. Oh, begitu. Tidak berlaku untuk ekspor, begitu ya? Ya. Oke. Nah, tadi disampaikan mengenai aturan-aturan begitu. Ini ada kendala nggak sih bagi prinsipal untuk mendapatkan insentif PPNBM ini? Saya pikir nggak ada. Kita berlomba-lomba untuk mempercepat proses penjualan. Jangan sampai ada kendala. Karena apa? Orang nggak pingin nyimpen produknya kan. Semakin banyak yang cepat laku, mereka semakin senang karena berarti volumenya makin cepat meningkat. Sejauh ini nggak ada kendala ya. Oke, Mas Heri, kalau Anda melihat dengan tidak diberikannya insentif PPNBM untuk pasar ekspor, kira-kira strategi apa yang harus dilakukan pemerintah agar otomotif kita ini bisa bersaing dengan negara-negara lain? Ya, kalau dalam pasar ekspor kan kategori pajaknya itu ya hanya bea keluar dan tarif ya, jadi berbeda. Jadi tergantung negara yang bersangkutan. Mereka di sana menerapkan pajak kendaraan seperti apa, misalnya ada PPN atau misalnya ada PPNBM juga. Nah, kita perlu mengetahui juga berapa PPNBM di sana gitu ya. Apakah ada insentif fiskal di negara bersangkutan. Nah, inilah yang bisa kita jadikan tolak ukur juga. Kalau misalnya di sana diberikan PPNBM untuk produk-produk kayak misalnya contohnya di Thailand sebagai salah satu produsen di ASEAN. Kalau misalnya mereka memberikan PPNBM juga di sana, nanti kan artinya kan Thailand bisa menjadi saingan kita gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam sebuah kesepakatan internasional kita sudah FTA khususnya dengan ASEAN, maka yang namanya tarif tidak lagi menjadi suatu hambatan gitu ya. Yeah. Tergantung negaranya itu menerapkan
pajak di dalam negerinya seperti apa. Tapi kalau untuk ekspor, isunya berbeda. Kalau untuk ekspor, betul. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan defisit APBN. Ini menjadi dilema juga bagi pemerintah ketika memberikan insentif yang cukup banyak ke banyak sektor juga. Otomatis APBN defisitnya akan semakin melebar. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa pemerintah harus menyiasati defisit APBN yang semakin melebar ini? Ya, tentu harapannya ke depan ada kompensasi seperti itu ya. Seperti tadi contohnya, kalau misalnya industri komponennya ini bangkit lagi, maka tenaga kerja kan akan terserap kembali. Masing-masing tenaga kerja membayar PPh tentunya seperti itu. Nah, jadi ada kompensasi. Tentunya pemerintah saya rasa sudah punya hitung-hitungan. Jadi pemerintah memberikan insentif di satu sisi, tapi bisa mengambil kompensasi di sisi lain. Nah, salah satunya saya rasa dari PPh yang mungkin akan meningkat dari adanya penyerapan tenaga kerja yang semakin bertambah. Nah, itu salah satunya. Belum lagi dari mungkin PPN di industri komponennya, sebetulnya kan karena kalau setiap barang yang punya value added itu kan ada pajaknya. Nah, jadi dengan tumbuhnya industri komponen otomotif, maka harapannya tenaga kerja meningkat, PPh-nya meningkat, kemudian PPN dari produk-produk komponennya juga meningkat. Nah, ini jadi bisa menjadi salah satu kompensasi lah dari insentif yang diberikan di sisi PPNBM-nya ini. Oke, baik Mas Heri dan juga Pak Kuku, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Kita break dulu pemirsa. Mulai 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Nah, agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Dialog Hot Ekonomi akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.